Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Andriani, NIM B73219094. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Ginsberg. Yang pertama ada konsep umum teori Ginsberg. Nah, teori Ginsberg dikembangkan pada tahun 1951. Ginsberg dan teman sejawatnya berpendapat bahwa faktor emosional mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir. Ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja, yaitu yang pertama, pengujian tentang realita, yang kedua, perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, yang ketiga, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan yang keempat, kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Selanjutnya, unsur-unsur teori Ginsberg. Yang pertama yaitu ada unsur proses. Unsur proses adalah bahwa pilihan terhadap pekerjaan itu merupakan suatu proses. Yang kedua ada unsur irreversibilitas, yaitu bahwa pilihan pekerjaan itu tidak dapat diubah, dibatalkan, ataupun dibalikkan. Dan yang ketiga ada unsur kompromi, yaitu bahwa pilihan pekerjaan merupakan kompromi dari faktor-faktor yang ada antara kepentingan subjek dengan kepentingan nilai, minat, dan kemampuan. Selanjutnya, proses pemilihan karir. Menurut Ginsberg, perkembangan dalam proses pilihan karir mencakup 3 tahap yang utama, yaitu yang pertama, fantasi. Masa fantasi ini berlangsung pada individu dengan usia 10 tahun hingga 12 tahun, atau masa sekolah dasar. Pada tahap ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan dengan pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada. Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasarkan atas kesan yang dapat melahirkan kesenangan dan kepuasan semata. Pada masa fantasi, anak-anak mulai mengembangkan pilihan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Mereka mengabaikan realita, kemampuan, dan potensi yang mereka miliki, dan pandangan zaman akan pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam hayalan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu masa tentatif. Pada masa ini berlangsung antara usia 11 tahun sampai 18 tahun, atau pada masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Pada masa ini, pilihan karir mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ginsberg mengklasifikasikan masa tentatif ke dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap minat. Tahap ini berlangsung pada usia antara 11 sampai 12 tahun, di mana individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Pada tahap ini, identifikasi akan pilihan karir direfleksikan dengan memperhatikan aktivitas apa yang mereka senangi dan tidak mereka senangi. Pilihan pertimbangan dari potensi yang mereka miliki, yang kemudian akan memberikan kesenangan secara intrinsik. Seringkali pilihan mereka tidak jauh dari profesi orang tua mereka. Pada masa ini, anak-anak cenderung melakukan aktivitas hanya yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Yang kedua ada tahap kapasitas. Tahap ini berlangsung pada usia antara 12 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Mereka mulai mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga ada tahap nilai. Tahap ini berlangsung pada usia antara 15 sampai dengan 16 tahun, di mana anak mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam karir mereka.
Yang menjadi catatan dalam tahap ini adalah remaja mulai memikirkan bagaimana memberikan layanan untuk masyarakat. Mereka mulai menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan seharusnya tidak akan memberikan kepuasan bagi diri mereka sendiri, namun juga bisa memberikan makna untuk orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah tahap transisi. Tahap transisi ini berlangsung pada usia antara 17 sampai dengan 18 tahun. Pada tahap ini menggambarkan keadaan di mana individu akan memadukan orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, seperti minat, kapasitas, dan nilai, untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu masa realistik. Masa ini berlangsung pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa ini berlangsung ketika individu ditinjau dari segi pendidikan yang berada pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Pada masa ini, orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional untuk memilih jenis pekerjaan atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah tentatif mereka. Nah, pada masa ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi adalah tahap di mana individu melakukan atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan. Dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Selanjutnya yang kedua ada tahap kristalisasi. Tahap di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil ataupun yang gagal, akan mengental dalam bentuk pola-pola karir atau vokasional yang jelas. Yang ketiga ada tahap spesifikasi, yaitu tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Nah, pada tahap ini, semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai, sampai eksplorasi dan kristalisasi, telah dijadikan pertimbangan yang matang dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling dapat memungkinkan siswa untuk mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, informasi karir seperti ini dapat berkenaan dengan informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi jenis-jenis pendidikan. Dan yang ketiga, dalam konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan ini dapat bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil oleh individu dan membantu individu apabila mengalami ketidakpastian antara dua pilihan. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.